Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak di pembelajaran 3 untuk subtema kedua ini ya. Eh, jangan lupa untuk tekan like video ini dan juga subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru. Dan jangan lupa nanti kalian ketik nama kalian di komentar untuk absen ya. Ini banyak yang masih belum absen. Untuk itu Pak Boy ingatkan dari sekarang ya. Baik, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mengenal ada 3 cara perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan yaitu pertama ovipar, kedua vivipar, dan ketiga ovovivipar. Ya, hewan ovipar cirinya adalah berkembang biaknya dengan cara bertelur. Ya, setiap kali dia berkembang biak, mempunyai keturunan atau mempunyai anak, dia akan bertelur caranya. Nah, kalau kita perhatikan ini ada gambar seekor ayam mempunyai ciri-ciri jika hewan yang bertelur itu adalah ciri-cirinya. Pertama, daun telinganya tidak terlihat. Seperti kita lihat di sini, daun telinga di sini tidak terlihat ya oleh mata kita. Mana kok daun telinganya nggak ada? Nah itu, ini hewan bertelur atau hewan ovipar. Kemudian yang kedua, tidak menyusui anaknya. Memang kita tidak pernah melihat ya, ada seekor ayam yang menyusui anaknya. Ya, karena ayam itu ya memang tidak melahirkan, melainkan bertelur. Termasuk bebek, kita tidak pernah melihat bebek ya, bebek yang bertelur itu kita tidak pernah melihat bebek itu menyusui anaknya, bukan? Selanjutnya, sebagian besar hewan yang bertelur itu berasal dari jenis unggas seperti burung ya, ini bebek. Ini kan jenis-jenis unggas ini. Ya, itu ada 3 ciri daripada hewan ovipar atau hewan yang bertelur. Kemudian, nah, yang kedua itu hewan vivipar. Hewan vivipar itu berkembang biak dengan cara melahirkan. Ingat ya, vivipar itu berarti melahirkan. Ciri-cirinya apa saja? Kalau kalian perhatikan di sini ya, hewan yang ada di samping kita itu di sini. Yang pertama memiliki daun telinga. Kelihatan daun telinganya di sini ya. Kelihatan. Daun telinga ini dimiliki oleh hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau disebut dengan vivipar. Kemudian yang kedua, memiliki kelenjar susu ya. Untuk kelenjar susu itu bagian yang mengeluarkan susu. Di sini biasanya di perutnya sini ada di sini ya. Seperti sapi, kalau kalian perhatikan sapi, kambing itu pasti memiliki kelenjar susu supaya anaknya itu bisa minum susu di situ. Berikutnya, ya pasti kalau sudah memiliki kelenjar susu pasti menyusui anaknya. Itu bagi hewan yang perempuan ya, hewan betina maksud Pak Bayu. Itu 3 ciri daripada hewan vivipar. Nah, sekarang bagaimana dengan hewan ovovivipar? Ya, seperti misalnya eh, hewan ovovivipar itu seperti reptil, ya ular dan lain-lain itu, atau misalnya ikan, itu berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ingat caranya, di dalam perut ikan ini nanti akan ada telur, ya, telur ikan anaknya sendiri. Di sini telurnya banyak ya. Nah, dari telur yang banyak ini lama-kelamaan jika sudah ada waktunya akan menetas, lalu dari dalam perut ini akan keluar sendiri seperti hewan yang melahirkan. Padahal memang bukan melahirkan, tetapi di dalam perutnya ada telur, setelah itu baru melahirkan. Yaitu disebut dengan hewan ovovivipar. Ciri-cirinya yang pertama, telur berkembang biak di dalam tubuh induknya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Ada telur yang berkembang di dalam tubuh induknya, yang tadinya kecil jadi besar. Kemudian janin yang ada di dalam telur mendapat makanan di dalam telur itu. Jadi janin itu calon anak yang ada di dalam telur tadi mendapat makanannya dari dalam telur tadi. Jadi tidak usah si anak itu makannya pergi keluar, tidak mungkin kan, adanya di dalam perut ikan sih. Kemudian telur akan menetas dan anak pun keluar. Jadi jika sudah waktunya telur itu akan menetas juga. Itu ciri daripada hewan ovovivipar. Ya, disebut dengan melahirkan. Kalau sudah keluar dari tubuhnya itu melahirkan.
Nah, kemudian kita belajar ya, keterampilan melempar bola sangat menentukan keberhasilan dalam suatu permainan. Jadi kalau kamu terampil, ya, ahli melempar bola, kalian itu akan menentukan keberhasilan permainan kamu. Bisa jadi kamu itu misalnya menang. Contohnya gini, eh, kamu suka main basket atau kamu suka bermain eh, bola kasti ya. Itu kalian harus bisa mempunyai keterampilan yang bagus dalam melempar bola. Ya, pemain harus mampu melempar dengan cermat, kuat, dan tepat. Ya, pemain itu harus bisa melempar bola itu dengan cermat. Cermat itu ya kalian bisa menentukan ke arah mana nih bola kita itu akan kita lempar. Kemudian kuat, tenaga kamu harus kuat dan juga tepat. Kalau kamu mau melempar, sebelah kiri nih kosong tidak ada lawannya, ya maka lempar sebelah kiri tapi harus tepat, jangan sampai melenceng nanti malah keluar dari lapangan. Nah, itu. Tiga teknik dalam melempar bola ini. Yang pertama adalah teknik melambung. Tuh, perhatikan di sini tangan menggenggam ya, tangan menggenggam bola diarahkan ke atas. Ini teknik melambung. Jadi nanti si bola itu akan seperti ini. Tuh. Nah, ini namanya melambung ya. Kemudian yang kedua tekniknya adalah mendatar. Teknik mendatar itu ya lurus saja dari arah tangan kamu itu di sini lurus saja. Tuh. Ya, tidak terlalu ke atas, tidak terlalu ke bawah, lurus saja sampai ke tempat tujuannya nanti. Yang akan kamu incar itu. Teknik yang ketiga, selain melambung dan mendatar, adalah menyusur tanah. Ya, berarti kamu akan mengarahkan bolanya itu menyusuri tanah. Ya. Nah, itu ada tiga cara, melambung, mendatar, atau menyusur tanah. Ini harus kita gunakan di kesempatan-kesempatan tertentu. Misalnya lawannya itu cenderung lemah pertahanannya dalam mendatar, ya kamu lemparkan dalam mendatar. Atau kamu kalau misalnya mengincar target apa, misalnya panahan ya, kalian harus bisa mengarahkan dengan tepat. Baik, kita masuk ke kesimpulan pembelajaran hari ini, bahwa yang pertama, hewan berkembang biak dengan cara 3: ovipar, vivipar, ovovivipar. Ovipar adalah bertelur, vivipar adalah melahirkan, dan ovovivipar adalah bertelur sekaligus melahirkan. Kesimpulan yang kedua, masing-masing mempunyai ciri-cirinya sendiri. Tadi, hewan ovipar tidak memiliki daun telinga, hewan vivipar memiliki kelenjar susu, ya. Hewan ovovivipar terdapat telur di dalam tubuhnya. Itu ada apa? Ada cirinya masing-masing yang membedakan tentunya ya. Tentunya kalau kita mau menilai misalnya nih, kodok. Kodok itu hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Maka kita tentukan kodok itu punya daun telinga tidak. Seperti itu ya. Kalau punya daun telinga berarti hewan ovipar. Nah, seperti itu. Atau kodok itu misalnya eh, ber berkembang biaknya dengan telur atau melahirkan. Nah, seperti itu kita harus bisa tentukan ya. Kemudian yang ketiga, terdapat tiga teknik dalam melempar bola. Teknik itu cara ya, cara yang tepat dalam melempar bola, yaitu teknik melempar secara melambung. Tadi yang dari bawah ke atas lalu jatuh lagi. Teknik mendatar, ini yang lurus saja dan menyusuri tanah. Ya. Demikian pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Ya, kurang lebihnya Bapak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.